Saat ini dunia sepak bola sedang terlena dengan Erling Haaland setelah debutnya yang menggemparkan dunia di Premier League ya. 17 gol dari 11 pertandingan, hat-trick 2 kali beruntun di kandang. Bahkan rasanya kalau dia main dan cuma ngegolin 1 aja tuh dianggap sebagai penampilan yang buruk gitu. Minimal harus 2 gol kalau dia main. Tapi, setelah tim Bola Adalah Teman mencari-cari daftar statistik siapa aja pemain top dunia yang udah pensiun maupun yang belum pensiun dengan jumlah gol terbanyak di karirnya saat masih umur 22 tahun. Dan ternyata Haaland bukan di nomor 1. Di nomor berapa Haaland? Langsung aja kita lihat daftar 10 pemain dengan gol terbanyak di hari ulang tahun ke-22 mereka. Tentu aja di Bola Adalah Teman. Nomor 10 ditempati oleh Cristiano Ronaldo dengan 36 gol dari 182 penampilan. Dan ini perlu diingat sebelum kamu bilang, ya Ronaldo ternyata nggak jago amat. Nah, perlu diingat bahwa Ronaldo ini mengawali karirnya bukan sebagai striker, tapi sebagai winger ya. Dan wingernya ini juga winger tradisional yang tugas utamanya adalah crossing. Jadi bukan inverted winger zaman sekarang kayak Salah gitu yang tugas utamanya lebih ke mencetak gol yang nusuk ke tengah gitu kan. Dan memang Ronaldo ini baru mulai membangkitkan haus golnya di usia 23 sih. Waktu dia menang Ballon d'Or itu. 42 gol semusim. Nah, posisi ke-9 ada Lionel Messi. 51 gol dari 140 penampilan. Dan sama seperti Ronaldo, Messi ini juga mengawali karirnya sebagai pemain sayap, cuman bedanya dia langsung jadi yang nusuk-nusuk ke tengah gitu, langsung jadi inverted winger. Maka ya sama seperti Ronaldo juga sih, dia baru mulai meledak jumlah golnya itu di umur-umur setelah 22 tahun ini, sejak dilatih sama Pep lah. Kemudian posisi ke-8 ada Karim Benzema, 62 gol dari 143 pertandingan. Nah, Benzema ini cukup unik karirnya karena dia sebelum pindah ke Madrid, waktu di Lyon, emang udah sering disebut sebagai calon pemain terbaik dunia. Nah, uniknya, dia baru jadi pemain terbaik dunia alias Ballon d'Or di tahun ini, justru di umur 34 menjelang akhir karirnya. Dan 44 gol yang dia cetak musim lalu juga merupakan rekor tertinggi golnya dia dalam semusim. Jadi makin tua malah makin bagus. Mungkin karena dia dulu waktu di Madrid ketemu Ronaldo kali ya. Jadi ya yang ngegolin kebanyakan si Ronaldo. Dia lebih jadi peran pembantunya Ronaldo gitu, supporting actor. Posisi ke-7 ada Wayne Rooney, 66 gol dari 212 penampilan. Dan Wayne Rooney ini justru gue bilang kebalikannya sih dari 10 pemain yang ada di top 10 ini. Karena dia di awal-awal jadi striker, tetapi makin kesini dia makin mundur. Jadi nomor 10, kemudian jadi pemain tengah. Jadi dia kayak lebih menemukan hasratnya untuk menjadi tukang assist ya. Jadi dia ini walaupun di umur 22 dia udah 66 gol, tapi terus ke depannya dia jumlah golnya menurun gitu, rasio golnya. Kemudian peringkat ke-6 ada Michael Owen, 76 gol dari 156 penampilan. Dan Owen ini juga kalau bedanya sama Rooney, dia menjelang tua jadi banyak cedera ya. Karena biasa waktu zaman-zaman Owen ini pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan itu biasanya terus kena hamstring lah, cedera lutut lah, pokoknya kebanyakan kayak gitu. Jadi Owen ini juga di awal-awal bagus, tapi terus peak early gitu ya, dan habis itu dia menurun. Peringkat ke-5 ada Sergio Aguero, 84 gol dari 213 penampilan. Dan ini stabil jumlah golnya dia, rasio golnya dia stabil. Dan dia juga saat di akhir karirnya setelah pensiun, dia menjadi pencetak gol terbanyak untuk Manchester City sepanjang masa dengan 260 gol. Oh iya, tadi Rooney juga mencetak gol terbanyak Man United sepanjang masa ya. Nah, tapi Sergio Aguero 260 golnya ini kayaknya bisa terancam ya kalau Haaland stay di City selama Aguero stay di City. Nah, peringkat ke-4 ada Kylian Mbappe, 116 gol dari 199 pertandingan. Kylian Mbappe ini baru aja bilang kalau dia ini lebih suka jadi complete player dibandingkan jadi striker. Bahkan dia mengeluh kenapa di PSG dia sekarang dipasang sebagai striker, Neymar di kiri dan Messi di kanan. Dia kayak lebih suka dari sayap gitu dan lebih suka asis-asis juga. Jadi expect si Mbappe ini nanti makin tua makin lebih fokus ke assist. Dan peringkat ke-3, ternyata Erling Haaland yang begitu mengerikan statistiknya, tapi di usia 22 tahun ternyata dia ada di posisi ke-3 aja dengan jumlah gol terbanyak, yaitu 118 gol dari 128 pertandingan. Walaupun kalau dilihat dari
nama-nama yang dia lewati, tetap aja Haaland ini sensasional ya. Bahkan rasio ngegolin dia per pertandingannya tuh juga yang paling bagus di daftar ini. Nah, lalu siapa dua pemain di atas Haaland? Sedikit clue, dua-duanya orang Brasil dan yang satu masih aktif bermain dan yang satu udah pensiun. Nah, yang peringkat kedua adalah Neymar dengan 140 gol dari 227 penampilan. Memang Neymar ini waktu itu mengawali karirnya dengan cukup awal ya, dan dia juga udah mencetak 140 gol di usia 22, sebagian besar untuk Santos, dan dia juga sempat menang Puskás Award atau Goal of the Year waktu dia masih main di Santos ini, waktu masih umur 18 atau 19, dan waktu Neymar seumuran segini banyak yang bilang kalau wah ini Neymar ini calon pengganti Messi nih sebagai pemain terbaik dunia, walaupun sampai sekarang dia belum pernah menang Ballon d'Or dan kayaknya sulit ya buat dia menang Ballon d'Or, kecuali I guess berhasil nanti juara dunia di Piala Dunia Qatar dan dia jadi pemain terbaik. Kayaknya bisa nih. Saat ini dia juga lagi on fire di PSG. And then peringkat pertama tentu saja adalah Ronaldo, Luis Nazario da Lima. The original Ronaldo Brasil. The Phenomenon, pemain favorit lu, atau bahasa Inggrisnya your favorite player's favorite player. Dia mencetak 167 gol dari 185 penampilan, beda tipis sama Haaland rasio golnya, tapi yang membedakan adalah si Ronaldo Phenomenon ini di usia 22 tahun udah menjadi pemain termahal dunia 2 kali. Dia udah jadi pemain terbaik dunia FIFA waktu umur 20 tahun, yang sampai saat ini dia masih memegang rekor sebagai pemenang FIFA World Player of the Year yang termuda. Kemudian di umur 21 dia menang FIFA Ballon d'Or. Sekali lagi, sampai sekarang dia adalah penerima Ballon d'Or termuda. Umur 17 tahun dia menang Piala Dunia, umur 21 nyampe final Piala Dunia, tapi terus kejang-kejang di pertandingan finalnya sebelumnya itu, sehingga dia main jelek. Dan 4 tahun kemudian jadi juara dunia lagi, sekaligus top scorer Piala Dunia. Dan bagi banyak orang, Ronaldo ini masih dianggap sebagai striker terbaik sepanjang masa sih. Dan kalau lo lihat Haaland sama Ronaldo, sebenarnya mainnya mereka rada mirip. Cuman si Ronaldo ini dribblingnya lebih gila aja. Tapi lari cepatnya sama, rentan cederanya juga lumayan sama. Karena ini Haaland juga lagi cedera kan. Tapi semoga Haaland ini nggak senasib kayak Ronaldo ya di cederanya dia, karena Ronaldo ini 167 gol, dia di usia 23 tahun udah lebih dari 200 gol, tapi habis itu dia sering cedera lutut, sempet 3 tahun, bayangin 3 tahun nggak main sepak bola, sehingga ya golnya dia nggak sebanyak yang diharapkan. Tapi itu tadi top 10 pemain dengan gol terbanyak di usia 22 tahun. Gue sengaja nggak masukin Pele karena statistiknya Pele lumayan ngawur ya. Nggak ada obat dan nggak tahu juga, udah lama kan itu, jadi nggak tahu juga mana yang pertandingan resmi, mana yang enggak, masih didebat sampai sekarang. So gue nggak masukin Pele. Tapi dari top 10 ini, Haaland peringkat ketiga, menurut gue membuka mata bahwa si Neymar sama Ronaldo itu tuh sejago itu men. Cuman mungkin kadang memang kurang diapresiasi ya di era sekarang. But still, Haaland kalau nggak cedera, gue bilang bakal mencahin rekor gol semua orang sih. Kita tunggu aja ya. Anyway, itu dia untuk Bola Adalah Teman. Episode kali ini, episode yang perdana. Kalau kamu suka, silahkan di-share. Subscribe juga channel ini. And like juga videonya kalau suka. Dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya.